Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan taufik dan inayahnya kita diberikan kemudahan melanjutkan materi kita di terjemah tafsir dari surat Ali Imran. Kita masih pada firman Allah di ayat yang ke-97 ya, tentang kemuliaan tanah haram, yang Allah memuliakan tanah haram dengan ibadah. Maka yang menjadi poin dalam pembahasan kita, di antara bentuk Allah memuliakan sesuatu dengan menjadikan sebagai syiar dalam ibadah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-97, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalamnya terdapat ayat-ayat tanda-tanda yang jelas, yaitu maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Dan barang siapa yang memasukinya, yaitu memasuki Baitullah, ia mendapatkan keamanan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah, terhadap Allah, lupa saya. Jazakallahu. Jazakumullah khair Pak Aman. Saya lupa ngelokin. Bismillah. Baik. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah, terhadap Allah, kewajiban atas manusia berhaji ke rumahnya bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya bagi terhadap seluruh alam. Dan kita sampai pada sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, inna hadzal balada harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini, yaitu Mekah, harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ard. Allah telah mengharamkan, yaitu memuliakan, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun, maka ia mulia, haram. Bihurmatillahi ila yaumil qiyamah, dengan keharaman, kemuliaan dari Allah sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli. Dan sesungguhnya ia tidak pernah dihalalkan untuk berperang di dalamnya
seorang pun sebelumku. Walam yahillali illa sa'atan min nahar, dan tidak pernah dihalalkan untukku kecuali beberapa saat waktu siang. Kapan itu? Fathu Makkah. Seperti yang kita kemarin jelaskan, yaitu saat Fathu Makkah. Fathu Makkah yaitu penaklukan kota Makkah atau perebutan kaum muslimin merebut kembali kota Makkah kesuciannya dari tangan orang-orang musyrik. Dan kisahnya ya dengan Islamnya Abu Sufyan. Fahuwa haramun, maka ia haram, mulia, bihurmatillahi ila yaumil qiyamah, dengan kemuliaan dari Allah sampai hari kiamat. Asyahid yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah la yu'dadu syaukuhu, tidak dicabut durinya atau pohonnya, wala yunaffar sayduhu, dan tidak diburu hewan buruannya, wala tultaqatu luqatahu illa limunshidin, dan tidak diambil luqatah. Luqatah itu barang hilang, barang temuan. Seseorang menemukan barangnya orang yang hilang, maka tidak boleh diambil barang temuan illa kecuali limunshidin, bagi orang yang ingin mengembalikan atau mengumumkan kepada orang ini milik siapa. Jika tidak ada niatan untuk mengembalikan atau mengumumkan, maka tidak boleh, tidak diambil barang temuannya. Wala yukhtala khalahu, dan tidak dicabut tumbuhan-tumbuhannya. Faqala Al-Abbas, maka berkata Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illa iddikhir, kecuali iddikhir. Dan iddikhir kemarin sudah kita tunjukkan kayak apa kemarin? Tumbuhan iddikhir kayak apa kemarin? Illa iddikhir, ya, ada tumbuhan namanya iddikhir yang kemarin kita tunjukkan seperti kayak alang-alang atau kayak seri ya tumbuhannya. Maka berkata Abbas, ilal iddikhir, kecuali iddikhir, liqainihim wali buyutihim, karena untuk kebutuhan mereka dan rumah-rumah mereka. Faqal, maka beliau bersabda, ilal iddikhir, kecuali iddikhir, boleh diambil, boleh dicabut karena untuk kebutuhan. Maka dalam hadis ini menegaskan tidak boleh ada hewan apapun yang boleh dibunuh dan diburu. Hewan apapun tidak boleh dibunuh dan diburu. Pertanyaannya, jika digigit semut atau nyamuk, pas sedang sholat ya Pak, di tanah haram atau di masjidil haram, digigit semut atau digigit nyamuk, boleh diteplek gak Bu? Bersabar diam atau diteplek? Maka dalam hal ini ada sebuah kaidah usul fiqh yang menegaskan ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal, setiap yang membahayakan boleh dihilangkan. Setiap yang membahayakan boleh dihilangkan.
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirara. Ini hadis juga plus menjadi kaidah usul fiqh. Bunyinya adalah la darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan orang lain dan juga tidak boleh membahayakan diri sendiri. Dari hadis ini para ulama fikih yaitu fuqaha mengambil sebuah kaidah ad-dararu yuzal. Setiap atau segala sesuatu yang membahayakan boleh dihilangkan. Sehingga ketika digigit nyamuk maka dihilangkan nyamuknya. Ya, caranya orang kan menghilangkan beda-beda ya Pak. Ya, kalau ibu-ibu gimana? Sekali digigit nyamuk bisa dengan ada yang ditiup, ada yang diteblek gitu. Tapi rata-rata kayak diteblek ya. Sehingga jika ada sesuatu yang mengganggu, yang menghilangkan, maka boleh disingkirkan, dihilangkan. Ini secara umum. Secara khusus ada beberapa hewan yang tetap dianjurkan untuk dibunuh, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Kenapa? Karena sifat hewan-hewan ini fasik. Apa itu fasik? Perusak. Makanya Pak, jika orang disebut ini orang yang fasik, biasanya suka merusak. Begal fasik karena sifatnya perusak. Maling fasik karena sifatnya perusak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Urwa an Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, khamsu fawasiq. Ada 5 hewan fasik. Maksud hewan perusak. Yuqtalna fil hilli wal haram, yang tetap dibunuh baik di tanah yang halal maupun di tanah yang haram. Kan ada tanah haram, ada tanah bukan haram. Haram di Mekah maka disebut haramul makkih, ada batasannya. Maka 5 hewan ini tetap dibunuh. Yang pertama al-hid'ah, burung raja wali. Wal ghurab, burung gagak. Wal fa'rah, tikus. Tikus ini diantara hewan yang suka merusak. Wal aqrab, kalajengking. Wal kalbul akur, anjing gila atau anjing buas. Maka 5 hewan ini tetap dihilangkan, disingkirkan dari tanah haram dan juga di luar tanah haram. Di antara adalah tikus, kalajengking. Dalam riwayat yang lainnya ada tambahan wal hayyah dan juga ular. Nah, sehingga ada kaidah secara umum dan juga ada secara khusus. Secara umum segala sesuatu yang membahayakan boleh dihilangkan. Karena dalam syariat Islam yang menjadi pertama adalah tidak boleh seorang mengganggu.
Untuk menjadikan orang suka itu tidak kewajiban. Namun yang paling utama adalah jangan mengganggu. Menjadi kewajiban setiap insan, yaitu adalah kewajiban tidak boleh mengganggu. Adapun menjadikan orang mencintai tidak menjadi kewajiban, namun menjadi kesempurnaan iman. Namun kewajiban yang pertama adalah tidak boleh saling mengganggu. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian. Seseorang yang la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, jika seorang tetangga tidak nyaman dengan gangguannya. Maka yang menjadi kewajiban adalah seseorang tidak boleh saling mengganggu. Dan dalam kaidah usul fiqh, segala sesuatu yang menyakiti, mengganggu boleh dihilangkan. Berikutnya mengenai tentang keharaman negeri Mekah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li ahadin an yahmila bi Makkah silaha. Tidak halal bagi seseorang, yaitu tidak boleh membawa senjata di Mekah. Di antara larangan yaitu tidak boleh masuk ke Mekah membawa senjata. Kenapa, Pak? Kan nggak digunakan untuk apa-apa. Misalnya Pak bawa pedang gitu, pas haji bawa pedang, atau pas umrah bawa pedang, kan nggak perang, tapi bawa saja, tetap tidak boleh, karena segala sesuatu pintunya ditutup, yaitu sebuah kaidah saddan lid-dari'ah, menutup pintu atau menutup celah sebuah kerusakan. Jadi sebelum terjadi sebuah kerusakan, pintu-pintunya sudah ditutup. Oleh karenanya jangankan berperang, membawa senjatanya saja tidak boleh. Gunting, membawa gunting boleh gak? Kalau di bandara gak boleh. Boleh, karena dia bukan senjata, tapi alat untuk mencukur. Yang dimaksud adalah senjata, sesuatu yang dinamakan senjata. Dan mengenai Makkah, Rasulullah SAW pernah mengungkapkan rasa cintanya, rasa cinta beliau kepada Makkah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Adi ibnu Hamra Az-Zuhri, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berdiri di tempat Hazwarah yang berada di Suqi Makkah, ada di pasar kota Makkah. Kapan itu? Saat beliau sedang hijrah, diusir. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, ketika akan meninggalkan Mekah, dari kejauhan beliau bersabda, Wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah,
sesungguhnya engkau. Siapa di sini engkau? Mekah. Wallahi innaki, sesungguhnya engkau, yaitu masih adalah Mekah. La khairu ardillah, adalah sebaik-baiknya buminya Allah. Jadi sebaik-baik buminya Allah mana? Makkah. Wa ahabbu ardillah ilallah, dan bumi yang paling Allah cintai. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, seandainya aku tidak dikeluarkan, dipaksa keluar darimu wahai Mekah, ma kharajtu, aku tidak akan keluar. Karena Rasulullah SAW ketika hijrah itu, hijrahnya apa sebabnya, Pak? Diusir, mau dibunuh. Dan Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah duluan. Lalu beliau menyusul bersama Abu Bakar. Mana buktinya? Pada saat malam akan hijrah, maka orang-orang Quraisy berkumpul, bermusyawarah. Apa musyawarahnya? Gimana cara menyelesaikan Muhammad? Maka mereka berpendapat, ya sudah, apa? Kita usir. Kalau diusir, pengikutnya pasti akan mengikutinya. Ya sudah, kita penjara. Kalau dipenjara, pengikutnya pun akan membersamainya. Ya sudah, kita bunuh. Akan tapi mereka berpikir gimana cara membunuhnya, karena kita akan berhadapan dengan kabilah Abdul Manaf, Bani Hashim. Akhirnya datanglah setan. Ada menyebutkan apa? Iblis yang menjelma, memberikan salah satu ide dan diiyakan. Apa itu? Cara membunuhnya, kumpulkan pemuda-pemuda dari setiap suku, kemudian kasih pedang, dan setiap suku mengirimkan pemuda terbaiknya untuk menumpahkan darah Muhammad. Kalau yang menumpahkan hanya satu kabilah, maka satu kabilahnya akan berhadapan dengan Bani Hashim, Abdul Manaf. Sehingga caranya semua suku mengirimkan anak mudanya. Ketika nanti darahnya Muhammad itu ditumpahkan oleh banyak suku, dia akan kebingungan untuk membalas. Akhirnya akan membayar diat. Akhirnya diiyakan. Maka setiap suku mengirim pemudanya dengan membawa pedang di malam hari itu. Dan kisahnya sangat masyhur. Yang di malam hari itu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan memerintahkan Ali untuk menggantikan tempat tidurnya. Dan ketika keluar, dalam sebuah riwayat tarikh, dalam sebuah tarikh, beliau membaca firman Allah dalam surat Yasin, waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian beliau menebarkan pasir, dan saat itu mereka tidak melihat dan mereka tertidur. Akhirnya beliau lolos malam hari itu dari rumahnya dan bersembunyi di gua Thur, bersama Abu Bakar. Baik, itu apa? Sedikit tentang kisah ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya berhijrah. Jadi tidak langsung tiba-tiba hijrah. Tidak seperti kayak Umar. Kalau Umar hijrahnya terang-terangan, kalau yang lainnya sembunyi-sembunyi. Ini apa? Yang disebutkan dalam tarikh. Kalau sahabat-sahabat yang lain ketika hijrah sembunyi-sembunyi, malam hari, saat manusia sibuk di pasar, tiba-tiba pergi hilang.
Kalau Umar tidak. Dia ketika hijrah memanggil semua orang Quraisy, saya ingin hijrah siang ini. Yang ingin menyusul saya silahkan di belakang bukit ini. Yang ingin dia punya anak-anak yatim silahkan temui saya di belakang bukit ini. Yang ingin istrinya jadi janda silahkan temui saya di belakang bukit ini. Yang ingin hartanya diwariskan segera temui saya di belakang bukit ini. Semua nggak berani dengan Umar ibn Khattab. Umar, Pak. Kalau yang lainnya sembunyi-sembunyi. Di antaranya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, dan pasti ada hikmahnya. Hingga di antara kisahnya, ketika Rasulullah SAW bersembunyi di sebuah gua, ternyata orang Quraisy mendatangi gua itu. Ketika mendatangi gua itu sudah di atasnya, yang berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, lau absaru, jika mereka menengok ke bawah, pasti mereka akan melihat kami. Jadi guahnya itu bukan guah yang kayak masuk di kita, hanya seperti kayak masuk dikit. Dan orang-orang Quraisy itu sudah di atas gua ini, yang seandainya mereka itu melihat ke bawah, mereka akan melihat kami. Dan Abu Bakar ketakutan. Maka Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, tidaklah engkau mengira kita sedang berdua, melainkan Allah yang ketiga. Jadi Rasul menguatkan hati Abu Bakar. Tidaklah kita ini berdua, engkau mengira kita berdua, ana dan engkau. Allahu salisuhuma, melainkan Allah yang ketiga. Kemudian beliau mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun. Ketika dikejar sampai di Laut Merah, depannya lautan, belakangnya pasukan Fir'aun. Maka berkata pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam, inna lamudrakun. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan saling melihat, maka berkata para pengikut-pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, kena kita wahai Musa. Maka beliau mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersama kami Rabb yang akan berikan petunjuk. Kemudian Allah perintahkan untuk membelah lautan dengan tongkatnya. Baik, kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah karena diusir, mau dibunuh. Dan juga Allah perintahkan kepada nabinya untuk keluar menuju Madinah. Dan Madinah dulunya namanya adalah Yathrib. Sebelum menjadi Madinah, namanya dulunya adalah Yathrib. Yathrib sesuatu yang malang, secara arti celaan. Yathrib itu artinya adalah sesuatu yang tak baik, tercelah. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka diganti nama dengan Madinatul Munawwarah atau Thaibatut Thaibah. Dinamakan juga dengan Thaibah, negeri yang baik. Thaibatut Thaibah, negeri yang baik membawa kebaikan. Jadi awalnya namanya Yathrib, secara nama artinya tidak bagus. Kemudian dirubah dengan nama yang bagus.
menjadi pesan jika ada sesuatu yang baik dinamakan dengan tidak baik. Maka anjurannya apa? Diganti dengan yang lebih baik. Misalnya dia punya nama yang tidak baik, artinya nggak baik, kemudian dia sudah tahu itu tidak baik, maka dianjurkan diganti. Baik nama pribadi, nama orang, maupun nama sebuah tempat. Seperti kayak Madinah, namanya adalah Yathrib, kemudian diganti dengan Al-Madinatul Munawwarah atau Thayyibatut Thayyibah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Bagi Allah, terhadap Allah kewajiban pada manusia berhaji ke rumahnya. Dan hajjun juga dalam qiraat yang lain dibaca hajjun. Jadi hajjun atau hajjun, dua-duanya boleh. Dalam qiraat yang lainnya disebut hajjul bait. Dalam qiraat Hafs dibaca hajjul bait. Dan berkata Ibnu Qayyim, dalam firman Allah, "Walillahi 'alan nas hajjul bait." Yang pertama, lafaz yang Allah tegaskan walillah 'alan nas. Secara susunan awal adalah 'alan nas lillah. Kewajiban atas manusia berhaji untuk Allah. Namun didahulukan lillahnya, menegaskan benar-benar yang dituju adalah untuk Allah. Sehingga lafadznya lillah, didahulukan lafadz Allah, menegaskan ini kewajiban benar-benar ditujukan hanya untuk Allah. Dan dari lafadz lillah dengan diawalkan, didahulukan, menegaskan tentang keagungan kewajiban ini. Didahulukan lafadz lillah dalam kewajiban haji, menegaskan ini kewajiban yang sangat mulia, sangat agung. Sehingga Allah mengatakan lillah, didahulukan lafadz Allahnya. Pertama, benar-benar ditujukan untuk Allah. Yang kedua, keagungan dari kewajiban ibadah haji. 'Alan nas, atas manusia. Di antara lafadz-lafadz yang memiliki makna kewajiban adalah ala. Ada kataba, kutiba, ala, fi'il amr, lamul amr. Di antara bentuk lafadz kewajiban menggunakan lafadz ala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafadz lamul istiqaq atau lam litamlik pada lafadz lillah, li bagi, untuk, terhadap. Lam di sini disebut dengan lamun istiqaq atau lam tamlik, hak Allah, milik Allah. Kemudian setelahnya menggunakan lafadz ala, kewajiban atas. Berkata ulama bahasa, ini diantara lafadz kewajiban yang paling kuat. Ketika Allah ingin menegaskan suatu kewajiban, dan kewajiban itu sangat benar-benar wajib bagi manusia, maka dilafadzkan dengan menggunakan lamul istihqaq dan lafadz ala.
Kemudian alan nas, kewajiban atas manusia. Hajjul bait, berhaji ke rumahnya. Maka dalam ayat ini yang mewajibkan adalah Allah, yang diwajibkan adalah manusia, dan kewajibannya adalah hajjul bait, berhaji ke rumahnya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Dan makna haji, hajjul bait, makna haji kemarin qasdul baiti ta'abbudan lillahi azza wa jalla li ada'il manasiki fi waqtin makhsus. Pengertian haji, qasdul bait, memaksudkan, menyengaja, bertujuan mengunjungi rumah Allah. Jadi makna haji adalah sesuatu yang dimaksudkan, disengaja mengunjungi rumah Allah. Apa tujuannya? Mengunjungi rumah Allah, apa tujuannya? Ta'abbudan lillah, dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Kalau misalnya Pak mengunjungi rumahnya Allah tapi bukan ibadah niatnya, refreshing, mungkin kan? Ke Mekah niatnya bukan untuk ibadah tapi untuk liburan, lihat gedung-gedung yang mewah, yang tinggi, maka tidak akan menjadi sebuah ibadah. Maka haji adalah mengunjungi rumahnya Allah. Apa niatnya? Ta'abbudan lillah, dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Dari sinilah pentingnya memperhatikan perkara niat. Niat itu simple, tapi dia paling pokok dalam setiap amalan. Sesuatu menjadi ibadah, apa sebabnya? Suatu amalan menjadi ibadah, apa sebabnya? Karena niat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari sahabat Umar ibnul Khattab, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niat. Seseorang olahraga, jalan-jalan pagi, niatnya untuk sehat, sehat saja, biar sehat. Dengan niatnya untuk menguatkan ibadah, sama atau beda? Beda. Jika dia dalam olahraganya biar kuat ibadahnya, menjadi sebuah ibadah yang mulia. Namun jika dia hanya olahraga biar bugar saja, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang ibadah, maka sebatas duniawi saja yang dia dapat. Namun jika dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya ibadah, akan menjadi sebuah ibadah. Jika niatnya dikaitkan dengan ibadah, akan menjadi sebuah ibadah. Sehingga perkara niat itu perkara yang sangat penting. Oleh karenanya para ulama hadis, jika mereka menyusun hadis, hadis apa saja, ada Sahih Bukhari, Muslim, Arba'in, dan yang lain-lainnya, biasanya dalam kitab-kitab hadis bab pertama tentang apa? Kalau kita baca kitab hadis nih, biasanya mu'alifnya, pengarangnya, bab pertama yang diletakkan bab tentang apa? Niat. Itu bukan kebetulan, tapi memang apa? Disengaja. Ketika menulis kitab akidah, bab tauhid. Ketika hadis, bab niat. Tazkiyatun nafas, ikhlas. Ikhlas, niat, tauhid itu berkaitan. Seseorang itu bisa ikhlas kapan? Jika niatnya
benar. Jadi ikhlas itu lahir dari niat yang benar. Yang pertama adalah memantapkan niat. Dari niat yang benar lahirlah ikhlas. Jadi intisari hasil daripada niat yang benar adalah ikhlas. Oleh karenanya perkara niat sangat penting. Berkata Imam Syafi'i, an-niyatu sulusul ilm. Niat itu adalah sepertiganya ilmu. Karena semua bab tentang perkara ibadah dikaitkan dengan niat. Maka ketika berhaji qasdul bait, mengunjungi rumah Allah, apa tujuannya? Ta'abbudan lillah, dengan niat beribadah kepada Allah. Li'ada'il manasik, untuk menjalankan manasik, fi waqtin makhsus, di waktu yang telah dikhususkan. Jadi ibadah haji itu tidak bisa setiap waktu seperti kayak umroh. Ada waktu yang dikhususkan. Wal murad, dan maksud firman Allah, walillahi 'alan nas. An-nas, jika disebut an-nas maka mencakup dua, mukmin maupun yang tidak mukmin. Namun dalam ayat ini walillahi 'alan nas, an-nas al-mu'minuna minhum, orang-orang yang beriman dari mereka. Li'anna ghairal mu'minin la yuqbal minhumul hajj, karena yang selain orang-orang beriman tidak akan diterima dari mereka haji. Bal wala yumkinuna min dukhulil haram, bahkan mereka tidak akan mungkin diperbolehkan masuk tanah haram. Jadi boleh gak non muslim masuk haram? Tidak boleh. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik najis. Maksudnya najis apanya, Pak? Najis yang hissi atau maknawi? Hissi itu barangnya, dirinya. Atau maknawi? Maknawi itu hatinya, keyakinannya. Maknawi. Jadi kalau ada orang musyrik masuk masjid Al-Ikhlas gak usah dipel, Pak ya. Maksudnya apa? Najis maknawi. Najis ada dua, najis hissi, najis maknawi. Sesungguhnya orang-orang musyrik najis. Fala yaqrabul masjidil haram, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Jadi boleh gak non muslim masuk haram? Tidak boleh. Ba'da 'amihim hada, setelah tahun yang ini. Tahun yang ini tahun apa? Setelah tahun ini, tahun Fathu Makkah. Ketika apa? Makkah kembali pada pangkuan kaum muslimin. Dan apa? Kemarin kita sebutkan, ketika terjadi Fathu Makkah, itu orang-orang musyrik menunggu-nunggu. Orang-orang Quraisy menunggu. Ini Muhammad, ini Nabi benar atau tidak? Itu dibuktikan dengan Fathu Makkah. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya siapapun yang ingin mengadakan peperangan di Ka'bah, Allah akan binasakan sebelum dia sampai. Dan ketika terjadi Fathu Makkah, Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan, sehingga orang-orang Quraisy itu menyatakan ini apa? Nabi yang benar. Jadi kalau seandainya bukan Nabi yang benar, Nabi yang palsu,
pasti Allah akan binasakan sebelum sampai ke Ka'bah. Maka Fathu Makkah itu peristiwa besar kaum muslimin, karena dengannya itu orang-orang yang awalnya ragu menjadi yakin dengan direbutnya lagi Ka'bah, ya. Kota Makkah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan. Dan para ulama menegaskan wujubul hajj innama huwa 'alal mustati', kewajiban berhaji bagi orang yang mampu, yaitu man istata'a minhum tariqan ilal bait, siapa yang mampu dari mereka mengadakan perjalanan ke rumah Allah, wa wusulan ilaih, dan sampai kepadanya. Wa nassa fi wujubil hajj ala syartil istita'ah, dan ada yang menegaskan kewajiban haji itu syaratnya adalah mampu. Ma'annaha syartun fi kullil ibadat, padahal ia adalah syarat pada semua ibadah. Ada yang menegaskan mampu itu pada haji, namun kemampuan itu pada semua ibadah. Dalam semua amal ibadah maka syaratnya adalah kemampuan. Sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan juga sabda Rasulullah SAW, idza amartukum bi amrin, jika aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah, lakukanlah semampu kalian. Wal istita'atu, dan makna istita'ah al-qudrah, yaitu mampu, punya kekuatan. Wa tashmalu qudrah bil badan wal qudrah bil mal, dan kemampuan ini mencakup al-qudrah fil badan, mampu fisik, wal qudrata bil mal, dan mampu secara harta. Wal qudrah bihima, dan kemampuan dengan keduanya, man istata'a ilaihi sabila, itulah firman Allah, bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan. Bi ayyi wajhin min aujihil istita'ah, dari semua sisi kemampuan. Wa bi ayyi sabil, dan dengan semua jalan. Faman istata'al hajj bi badanihi, maka barang siapa yang mampu berhaji dengan badannya, dengan raganya. Bi an istata'al wusul ilal bait, dengan dia bisa sampai ke Baitullah. Wa ada'ul manasyik masyan, dan dia melakukan manasik dengan berjalan. Wajib alaihi dzalik, wajib baginya hal itu. Wa illam yakun ladaihi ilmal, meskipun ia tidak memiliki harta. Jika dia mampu ya, dengan berjalan, meskipun tidak ada harta ya, tapi dia bisa sampai, tetap kewajibannya. Wa man istata'al hajj, dan barang siapa yang mampu berhaji bi badanihi wa malihi, dengan raganya dan hartanya, wajib alaihi hajj, wajib baginya berhaji. Wa man istata'al hajj, dan barang siapa yang mampu berhaji bi malihi, dengan hartanya, duna badanihi, tapi raganya tidak mampu, wajib enggak? Kalau raganya mampu, hartanya mampu, wajib berangkat. Raganya mampu, tidak ada harta, tapi bisa sampai, bisa memenuhi kebutuhannya, wajib. Sekarang punya harta
tapi tidak, raganya tidak bisa. Wajib? Punya harta banyak, belum pernah haji. Kan kewajiban haji berapa kali? Sekali seumur hidup. Taib. Sekali seumur hidup. Hartanya mampu, raganya tidak mampu. Karena mungkin sudah tua. Daftar sekarang sudah umur 40 tahun. Nunggunya 30 tahun. Enggak, contoh nih Pak, sudah umurnya lanjut. Misalnya Pak Mu'alaf apa? Baru tahu kewajiban haji belakangan. Dia umurnya sudah tua, hartanya banyak, tapi raganya tidak mampu. Wajib? Wajaba alaihi, tetap wajib atasnya. An yuniba man yahujja anhu, untuk niyabah, menggantikan dengan orang yang berhaji untuknya. Jadi kalau ada orang yang mampu harta tapi raganya tidak mampu, maka tetap wajib berhaji. Dengan apa? Dibadalkan. Dan yang wajib adalah haji. Wa man ajiza anil hajj bi badanihi wa mali. Barang siapa yang lemah raganya dan juga lemah hartanya, bi angkana faqiran wa dhaifan. Orangnya fakir, lemah fisiknya, fi badanihi, di raganya, fahada la yajibu 'anil hajj, maka ini yang tidak wajib berhaji. Li'anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan yang ia mampu. Itulah firman Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali semampunya. Nah, sehingga kesimpulannya, jika tidak mampu, lemah hartanya, lemah raganya, ya sudah selesai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun jika dia mampu hartanya tapi tidak mampu raganya, wajib. Dengan apa? Niyabah, dibadalkan. Dan syarat orang yang membadalkan juga sudah pernah haji. Jadi apa? Yang belum pernah haji belum bisa membadalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.